akan pulang. Nah, cuma waktu itu saya juga berpikir, dalam pikiran saya, kalau terus siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang membangun? Masa orang Belanda mau sih membangun negara kita? Masa ini membenturkan dengan nasionalisme tadi itu ya? Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya memang menurut Pak Kamarza, bagaimana sih pendapat Bapak? Apakah Bapak dengan adanya istilahnya jebakan beasiswa tadi, bahwa jebakan beasiswa? Jadi seseorang itu ketika datang ke sini kemudian berpikir nggak mau pulang. Pada awalnya itu karena dibanting adanya beasiswa. Beasiswanya, tapi membuat yang bersangkutan harus pulang nggak ada? Sebenarnya tidak ada ikatan bahwa seseorang itu harus bekerja di sini. Iya, kayak student gitu ya. Iya. Nah, tapi karena ketika orang datang kemudian lihat peluang di situ untuk memperbaiki paling diri sendiri, terus gitu. Nah, sekarang bagaimana kaitan ini? Student beasiswa saya banget. Kalau saya melihatnya statistik aja. Statistik normal itu kan ada bentuknya kayak lonceng. Lalu ada berapa sigma sih, 68%, 95% gitu ya. Lalu ada yang di ujung gitu, lalu sedikit jumlahnya. Seperti juga TGALNG. Itu juga spektrum. Kita semua udah punya TGALNG, kita nggak nol, tapi kan kita mau meningkatkan. Dan gitu tadi ada orang berbeda-beda tipenya. Terus kita juga semuanya ada di kita. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang sedikit jahat gitu, kadang-kadang pintar agak bodoh juga. Nah, spektrum itu wajar. Dan dunia ini nggak ada yang homogen, kompleks. Jadi saya melihat bahwa kalau kita misalnya 50 orang, udah hukum alam, ada 2 yang bakal tinggal di sini sampai akhir hayat. Ada yang sama sekali nggak mau di sini, mau pulang, dia udah kesel di sini. Ada yang setengah di sini, setengah di situ. Jadi saya anggap itu sebagai spektrum ini. It's life, nggak bisa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah tadi di pertama itu. You never know. Jadi kalau soal kontribusi nggak tahu. Kalau dia ngirim euronya banyak ke Indonesia, kalau saya pulang ke Indonesia saya korupsi nyusahin orang, ya gila. Jadi maksudnya Direkam loh Pak, korupsi nyusahin orang. iya. Dan dari zaman dulu juga udah banyak ceritanya orang tuh meninggalkan rumahnya mengembara, lalu mengembangkan sesuatu di mana. Mungkin zaman dulu ilmuwan yang menyebarkan agama, dagang, orang Belanda ke Indonesia jatuh cinta, meninggal, semuanya ada. Jadi kembali ke kita masing-masing. Dan kadang-kadang ada orang punya niat tapi harus sampean. Kita nggak pernah tahu. Kita lihat dia tinggal di Belanda gitu, tapi dia niat pengen bantu Indonesia, nggak kesampean atau dia bantu, kita nggak tahu. Ada yang ngomongnya kayaknya hebat kayak saya gitu, padahal nggak bantu Indonesia. Hebat maksudnya banyak ngomong sore ini. Jadi kita nggak, menurut saya kalau ada personal, tadi Bapak tanya kan gimana, saya nggak tahu. Tugas saya hanya, menurut saya adalah menyampaikan pendapat saya, barangkali kita bisa diskusi hangat sedikit karena menurut saya relevan. Tapi decision is yours, it's not mine, tidak sama sekali, dan saya nggak berhak menilai. Dan nggak ada gunanya menilai, kembali kita masing-masing. Ya Bu. Coba maju siapa yang Nggak punya tiket. ada ongkosnya. Ya, in case contohnya masih aku dan aku di Indonesia tuh belum ada dari kalau aku balik ke Indo ini juga nggak berguna karena Indonesia belum ada ya. HP. Jadi apa? Barangkali saya bisa bantu. Indonesia itu ada berapa departemen tuh SB di bawahnya itu? Kan banyak sekali sebetulnya. Di luar forum aja Pak. Lalu gimana? Biasanya cuman ya misalnya kan apa ya? Pokoknya intinya kalau misalnya di Indo itu nggak ada
contohnya gini, penelitian kita atau bidang kita waktu S2 S3 doesn't really mean that we will do it later on. Kadang-kadang ada. Jadi apalagi misalnya di sini belajar teknik nuklir yang alatnya aja segede itu lapangan bola di Indonesia, tapi beli timbangan aja nggak punya uang. Jadi nggak bakal connect. Jadi dan sebetulnya menurut saya pendidikan tinggi itu hanya mempersiapkan seseorang untuk punya kemampuan pas ketemu masalah baru dia bisa problem solve, dia bisa kreatif, dia bisa find new ways. Tapi kalau kita misalnya tadi merasakan bidangnya nggak ada dan pingin di bidang itu, kenapa nggak tinggal di sini aja? Jadi memang mengikuti kata hati. Kita kadang-kadang perlu mengikuti kata hati. Kan ini hidup ya, hidup itu kan nggak bisa pakai integral. Nah jadi dan saya percaya kadang-kadang kita lagi mudah mengikuti kata hati, kadang-kadang logik kita yang menang. Tergantung makan apa hari itu kan, jadi terserah boleh aja. Ini saya nggak tahu apa-apa ditanya, jadi saya kayak bahasa padahal cuma presentasi ini. Kita boleh yang lain kalau kasih pendapat silakan. Ada yang mau jawab pertanyaan tadi? Pak Dudi itu. Pak Marwan, silakan. Nggak, dia kira-kira kalau pemahaman saya kan ini kan berarti kan tahapan-tahapan, apalagi kata Pak Kamarza kan ini kan satu rentang 15 tahun lah gitu, proses yang sangat panjang. Itu kan tahapan-tahapan yang perlu dicapai lah istilahnya. Nah kira-kira kan untuk mencapai tahapan itu kan kita perlu skill dasar lah gitu. Nah kalau menurut Bapak kira-kira ya buat kita yang muda-muda tipsnya skill dasar apa sih yang kita harus miliki saat ini supaya tahapan-tahapan ini bisa kita capai setidaknya tepat waktu sampai 15 tahun ke depan gitu. Ya tadi yang Pak Dedi udah bilang, communication skill, lebih pede. Saya nggak tahu ya jawabannya. Kalau Anda kayaknya udah oke semua. Presentasi udah kan, jurnal udah, kalau pakai dasi bagus. Modeling Udah. Kalau model Kalau belum. kita sama-sama dosen, buat dosen mungkin nggak cocok ini, tapi maksudnya saya ada usulan buat para dosen. Kalau bisa yang S2 nerusin ke S3. Karena karir Anda di perguruan tinggi harusnya S3. Dan in the future S2, karena S1 makin banyak, S2 makin banyak, S3 juga banyak. Jadi kalau nggak S3 susah. Bagi yang udah S3 kalau bisa postdoc. Kalau ketua departemen bilang suruh pulang, bilang jangan, saya masih mau di sini. Kalau dia marah, minta maaf aja, tapi tetap di sini. Jadi ya salah satu cirinya orang yang udah tadi self-directed learning itu kan dalam learning, tapi dalam self-directed sebagai person kita yang tahu yang paling baik. Jadi selama kita misalnya masih mau lebih lama di sini, niatnya tadi nambah ilmu, mau nyari kekayaan buat buffer, itu menurut saya sih strategis. Itu cara orang untuk bisa gimana coba pas kita pulang lalu anak kita nggak bisa makan, nggak mungkin, nggak bisa mikirin dong yang lain-lain. Jadi ya itu sih udah satu paket lah gitu. Cuman nggak tahu kalau kita dosen sih mungkin bisa merencanakan 10-15 tahun lagi balik ke sini. Mas, mungkin udah habis ini. Saya nggak tahu Pak Hadi mau pulang nih, gimana nih? Pak Hadi mau pulang sebentar lagi ke Undip, ceritanya gimana nih? Gimana ya? Bagi saya 2 tahun di Belanda memperoleh, saya sebelumnya kerja di R&D activity juga ya, di R&D company. Oh setelah PhD? Setelah ini 1 tahun, kemudian ini 1 tahun postdoc. Dan tujuan saya adalah seperti tadi yang dibilang Pak Kamars ya, memperluas network ya, itu yang bagi saya sangat penting. Dan itu bisa saya gunakan nanti setelah pulang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama misalnya dengan kondisi di Indonesia saat ini dan yang ada di Belanda saat ini. Kemudian mengenai skill yang